Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke materi login ya. Jadi di sini kita udah berhasil bikin pegawai atau nambahin pegawai. Sini baru ada 2. Di sini NIP-nya ngasal aja, kemudian namanya juga ngasal. Misalnya kita namain nomor aja deh. Emailnya juga ngasal @gmail.com misalnya kayak gini. Nah, kita tambah pegawai itu harusnya udah masuk nih di sini ya. Udah autentikasinya udah dapet. Kemudian di Firebase Firestore-nya juga pegawainya udah masuk nih. Ya, jadi ada 3 nih ya. Nah, sekarang PR-nya adalah gimana cara loginnya ya. Gimana cara login? Si pegawai ini login. Yang pertama sebelum login kita harus tampilannya. Kalau kita restart awal-awal jangan langsung masuk ke home ya. Di sini kita butuh page login. Jadi kita buka dulu terminalnya, kita bikin get create page login. Kita bikin login page dulu. Kalau misalnya page-nya sudah dibikin, ini udah enak nih. Jadi kita udah punya login di home. Jadi di awal-awal pas kita masuk ke aplikasinya, yang kita lakukan adalah jangan langsung masuk ke inisial. Inisial itu adalah di sini adalah roots home ya. Di sini ada roots home. Maka di sini kita awal-awal roots titik login. Nah, ini masuk ke bagian login dulu. Jadi pas kita awal-awal kita jalanin, kita disuguhkan masuk ke bagian login dulu. Nah, di bagian loginnya ini view-nya kita ubah-ubah dulu deh. Ini kita simpelin login. Kemudian di sini kita pasang list view. Ini kita kasih padding, ini miripin aja sama yang register ya, add pegawai. Kemudian di children-nya ini kita kasih text field. Di text field-nya kita kasih dekorasi, input decoration, kita kasih border, outline, input border. Kayak gini. Nah, ini kalau saya save nanti tampilan akan seperti ini. Nah, ini labelnya terserah nih, kita mau login enaknya pakai apa? Email password atau si pegawai ini masukin NIP-nya gitu. Terserah ya sebenarnya. Jadi di sini kita pasang coba email password aja deh ya. Di sini emailnya. Terus kemudian ada 2 ini password. Kemudian di sini ada obscure text. Ini kita set jadi true biar dia nggak kelihatan nih kalau kita input tuh nggak kelihatan. Mungkin kita kasih jarak size box height 20 aja biar dia ada jarak nih. Nah, sip. Jadi si pegawai ini hanya bisa login, dia tidak bisa register ya, atau semua user yang menggunakan aplikasi ini tidak bisa register karena ini sifatnya internal ya, sifatnya internal, dia cuman bisa digunakan oleh user yang memiliki akun email sama password yang benar dan bisa login gitu, hanya pegawai ya. Dan di sini kita pasang button ya. Elevate button. Nah, ini kayak gini. On press-nya itu kita pasang nanti dulu. Kemudian child-nya kita pasang sebuah teks. Kita simpelin aja ini adalah login. Kita save. Nah, kayak gini. Jadi di tampilan login ya cuma login gitu. Ini tampilannya sangat sederhana. Yang penting logiknya nanti urusan tampilannya mau serapi apa, mau kayak gimana itu tinggal ngedit-ngedit aja di view-nya. Nah, dia cuman punya email, password, login ya, bisa login. Kemudian di sini nggak ada register ya. Mungkin yang ada hanya di bawahnya login kita pasang text field ya. Di sini sorry bukan text field tapi text button. Nanti on press-nya nanti dulu. Nah, ini sebenarnya kita ngehandle buat apa namanya? Forgot password ya. Lupa password gitu, lupa password gitu, tanyain aja gitu. Kalau mau lupa password kita klik nanti kita masuk ke halaman forgot password gitu. Tapi itu nanti dulu, kita siapin aja dulu buttonnya. Nah, sekarang gimana caranya login dengan email sama password sesuai dengan yang kita punya di sini ya. Di sini ada emailnya, ada passwordnya. Oke. Nah, berarti caranya adalah di sini di login kita butuh di bagian login controller kita bikin yang pertama editing controllernya, text editing controller. Ini gunanya buat apa? Untuk menampung value yang kita input ya, yang kita input di text field ini.
saya pasang di sini email C, text editing controller, kemudian saya nyimpen juga passwordnya. Kita save, kemudian email password udah. Kalau misalnya udah, apalagi login ya. Buat loginnya, fungsi loginnya seperti ini. Kita pasang asinkronus saja. Kita coba print ini login gitu. Nah, nanti fungsinya kita panggil, mungkin main data kita tutup. Fungsinya kita panggil di sini controller titik login ya. Kita save. Coba kita buka di bak konsol, kemudian kita clear, kita klik loginnya apakah berhasil? Nah, berhasil ya. Jadi fungsi yang di sini telah berhasil. Nah, di sini pertama kita tanyain dulu ya. Ini validasi paling umum. Email C-nya itu nggak boleh empty. Terus sama passwordnya. Text is not empty. Nah, ini harus ada isinya, maka di sini kita eksekusi nih. Kalau enggak, kalau kosong semua, maka kita kasih pemberitahuan aja menggunakan snack bar. Terjadi kesalahan, misalnya kayak gini. Pesannya adalah email dan password wajib diisi. Misalnya kita pasang seperti ini. Sesimpel ini aja. Jadi kalau kita klik login, nanti ada snack bar kayak gini, email dan password wajib diisi. Nah, kalau misalnya udah, kita mau mengeksekusi nih. Kita kalau mau login itu kita butuh pertama instance buat outnya, Firebase out ya. Di sini kita namain aja out, kemudian kita butuh instance-nya Firebase out instance yang ini. Oke, kalau misalnya udah, berarti di sini eksekusinya dari out ini kita copy. Kita try and catch ya. Sebenarnya kita harusnya try and catch buat kalau misalnya kita handle kalau dia loginnya error. Nah, untuk try and catch-nya sebenarnya kita punya dokumentasi ya. Kita buka aja Flutterfire. Kemudian masuk ke autentikasi. Sini dokumentasi. Di sini masuk ke penggunaan ya. Di sini ada bagian sign in, email password ya, sign in. Nah, ini ada try and catch. Ini adalah contohnya try and catch-nya. Jadi ini kita copy aja. Kita pasang di dalam sini seperti ini. Ya, mungkin di sini instance-nya kita udah punya di atas, kita copy biar lebih mempersingkat. Kita save. Mungkin emailnya jangan kayak gini, kita ambil dari email controllernya. Kemudian passwordnya juga kita ambil dari password controller seperti ini. Oke, sip, udah semua. Kalau login berhasil, kita ya tinggal pindah ke home aja. Pakai of all name, root home. Sesimpel ini. Kalau kita udah berhasil login. Nah, kalau misalnya terjadi error, kita nemuin error kayak misalnya usernya tidak ditemukan. Jadi kalau misalnya kita masuk dengan email yang tidak ada di sini, yang tidak terdaftar, maka dia akan menampilkan error seperti ini. Mungkin kita pasang aja. Sini kita print terjadi kesalahan. Email tidak terdaftar, misalnya kayak gini ya. Ini kalau user not found. Kemudian kalau yang di bawahnya password salah, ini kita taruh aja password salah, misalnya kayak gini. Sesimpel ini ya. Kemudian kalau misalnya terjadi, ini kan pakai Firebase out exception. Kalau kita terjadi catch error yang lain, misalnya di sini kita punya catch secara general, ini kita bisa menggunakan seperti ini. Nanti terjadi kesalahan di sini kita cuman secara general tidak dapat login. Sesimpel ini aja sebenarnya. Kita tambahin catch secara general. Oke, kalau misalnya ini udah, berarti ini sebenarnya udah cocok gitu ya. Coba kita print aja nih. Kita print di bagian user credential. Kita save ya. Kita clear. Apa yang harus kita lakukan? Kita coba login dengan email yang kita udah punya, misalnya admin@gmail.com. admin@gmail.com, passwordnya kalau nggak salah password ya. Kita coba klik login. Wah, email dan password wajib diisi. Nah, ini kenapa nggak kedeteksi? Karena di bagian sininya text fieldnya belum kita pasang controllernya buat menampung ya. Ini kita ambil dari email C, kemudian yang di sini juga kita ambil dari titik password C. Nah, kalau udah di
dikasih tahu controllernya yang mana, kita udah bisa ambil dari sini nih ya, dari sini. Oke, ini kita udah selesai. Ini paste aja, ini passwordnya kalau nggak salah password. Kita coba clear dan kita coba login. Nah, kita udah berhasil dapat user kredensial dan dia bisa masuk ke dalam home gitu ya. Nah, ini udah berhasil nih. Nah, cuma PR-nya adalah ketika email di sini itu adalah email yang tidak valid ya. Tidak valid artinya ini kan nggak ada ya email di secara umum, ini nggak terdaftar di email gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah mencek ya di bagian user ini, di user kredensial itu selalu di bagian usernya itu ada email verified false atau true ya. Jadi si user ini bisa login apabila email verified-nya true. Jadi di sini sebelum kita masuk ke home, kita cek dulu ya. Di sini kita masuk ke bagian user kredensial, ambil usernya. Kalau misalnya dia tidak sama dengan 0 atau ada datanya, maka yang kita lakukan adalah kita tanya dulu lagi ya. Kita tanya lagi apakah user kredensial. Di sini ada user, kita ambil email verified-nya itu adalah true. Kalau email ini kita pastiin ada ya. Kalau dia true, maka dia langsung aja kita arahin ke home tanpa basa-basi ya. Kemudian kalau misalnya dia tidak true, maka yang harus kita lakukan adalah kita kasih peringatan gitu ya, menggunakan dialog aja, default dialog. Nanti idenya adalah seperti ini. Kita kasih judul, title. Di sini judulnya adalah belum verifikasi, misalnya kayak gitu. Terus ada pemberitahuannya bahwa kamu belum verifikasi akun ini ya. Lakukan verifikasi di email kamu, misalnya kayak gini ya. Kemudian kita coba save. Yang kita lakukan adalah kita coba restart dulu ya. Di sini kita login coba dengan admin. Terus passwordnya adalah password. Harusnya kita disuguhkan dengan error seperti ini ya. Kita coba login. Nah, kita belum verifikasi nih karena di sini status kita email verified-nya false. Jadi kita nggak bisa masuk ke home. Kita belum verifikasi apakah si admin ini mendaftarkan email yang benar gitu pada pegawainya gitu. Ya, yang harus dilakukan pegawai itu ya cek emailnya dan dicek emailnya itu ada buat verifikasi apa enggak gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah tahap verifikasi ya. Mungkin tahap verifikasi ini kita next ke video selanjutnya.